Bab 1403. Bersaing. Di belakang Ejerbai, berdiri seorang pria paruh baya. Itu adalah leluhur Dao Daoting. Ejerbai berkata dengan suara dalam, "Leluhur Dao, Zhenwu dia." Leluhur Dao berkata dengan lembut, "Ini pilihannya, hormati pilihannya." Ejerbai menghela nafas dengan suara rendah. Dengan kepergian Zhenwu, kekuatan Daoting menjadi sangat berkurang. Leluhur Dao melihat ke kedalaman langit berbintang, apakah sudah menyelidiki wanita bergaun polos. Ejerbai berkata dengan suara dalam, "Mereka sudah menemukannya. Tapi sayangnya sudah meninggal. Tampaknya wanita bergaun polos lebih kuat dari yang kita bayangkan." Leluhur Dao terdiam. Ejerbai berkata lagi, "Prioritas utama kita sekarang adalah menangani Saphira Mu. Orang ini hilang ingatan dan tidak memiliki kekuatan. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya." Saphira Mu. Leluhur Dao melirik ke arah alam semesta 5 dimensi dan berkata dengan lembut, "Sudah waktunya untuk menghancurkan tubuh utamanya dan alam semesta 5 dimensi." Dia juga takut pada wanita itu. Dulu wanita itu menghancurkan tubuh fisiknya dengan kekuatan kurang dari 30%. 30% kekuatan. Harus dikatakan saat itu, dia sedikit terkejut. Dia adalah alam pencerahan Taoisme dan juga merupakan puncak alam pencerahan Taoisme. Namun, wanita itu dengan mudah menghancurkan tubuh fisiknya dengan kekuatan 30%. Sebenarnya, selama masa pelatihan ini, dia telah berpikir, seberapa kuat wanita itu. Tidak ada jawaban. Di atas alam Taoisme, tidak ada jalan lagi. Setidaknya bagi dia, tidak ada jalan lagi. Setelah sekian lama, leluhur Dao tiba-tiba berkata, "Bersiaplah. Aku akan mencari orang itu." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di arena, setelah hening lama, Ejerbai berkata dengan lembut, "Zhenwu, Daoting akan menjadi semakin baik. Tata kebenaran agung yang dulu juga akan pulih." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Leluhur Dao datang ke tanah makam Tao. Di atas gunung, leluhur Dao datang ke sebuah gua. Leluhur Dao melihat ke gua dan berkata dengan suara rendah, "Kakak seperguruan, apakah kamu masih berlatih?" Pintu gerbang batu gua terbuka tiba-tiba, seorang pria paruh baya keluar. "Tuan Agung. Tuan Agung dari tanah makam Dao. Jika ada orang luar di sini, mereka pasti akan kaget. Karena leluhur Dao menyebut Tuan Agung kakak seperguruan. Sebenarnya, hanya sedikit orang yang tahu bahwa Tuan Agung dulunya adalah orang Daoting, namun kemudian berpisah dengan Daoting." Tuan Agung memandang leluhur Dao dan berkata sambil tersenyum, "Adik seperguruan, semoga aman sentosa." Leluhur Dao tanpa ekspresi, "Sepertinya kamu tidak menerobos lagi." Tuan Agung tertawa, "Ini tidak penting lagi." Leluhur Dao tersenyum dan berkata, "Benar-benar tidak penting lagi." Tuan Agung memandang ke kedalaman langit berbintang, dan berkata sambil tersenyum, "Adik seperguruan, selama masa pelatihan ini, aku tiba-tiba menyadari satu hal, yaitu tidak ada artinya." Leluhur Dao sedikit mengernyit, "Apa yang tidak ada artinya?" Tuan Agung tertawa dan berkata, "Tidak ada artinya melawan Daoting kamu." Leluhur Dao memandang Tuan Agung, "Apa penjelasannya?" Tuan Agung tertawa, "Menurutmu, kekuatan Saphira Mu sudah mencapai tingkatan apa?" Leluhur Dao terdiam. Saphira Mu. Seberapa kuat wanita ini? Dia tidak tahu. Kekuatan wanita itu bisa dikatakan telah melampaui kognisinya. Tuan Agung berkata lagi, "Meskipun menggulingkan Daoting kamu, apa gunanya? Di dunia ini, 3.000 kebenaran agung hanyalah semut bagi sebagian orang." Kemudian, dia melihat ke leluhur Dao dan berkata sambil tersenyum,
Aku ingin pergi ke tempat lain untuk melihat seberapa besar alam semesta ini dan melihat master di tempat lain. Bagaimana denganmu? Leluhur Dao terdiam. Tuan Agung tersenyum dan berkata, aku tahu, kamu ingin membunuh Mile, membunuh wanita itu, dan juga ingin mendapatkan kitab Taoisme. Mile sekarang memiliki 5 jilid, dan Dao Ting ada 2 jilid, ditambah 1 jilid di tanah makam Dao aku. Kalau dapat keduanya, kitab Taoisme ada 8 jilid, tapi di dunia Sahaloka masih ada 1 jilid, apa kamu bisa mendapatkannya? Leluhur Dao berkata dengan ringan, bagaimana jika bisa mendapatkannya? Tuan Agung diam. Kitab Taoisme. Kitab Taoisme berkumpul, apa artinya? Berarti roh kebenaran agung akan terbangun. Harus dikatakan, hal ini sangat menggoda. Leluhur Dao memandang Tuan Agung, kakak seperguruan, apakah kamu tidak tergoda? Tuan Agung tersenyum tetapi tidak berbicara. Leluhur Dao berkata lagi, kakak seperguruan, jika mengumpulkan semua kitab Taoisme dan membangkitkan roh kebenaran agung, kamu dan aku akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tuan Agung diam. Leluhur Dao berkata lagi, apa kamu tidak ingin melihat kitab Taoisme versi lengkap? Tuan Agung memandang Leluhur Dao, Mile tidak sederhana. Leluhur Dao berkata sambil tersenyum, pendukung terbesarnya adalah Savera Mu, orang ini telah kehilangan ingatannya sekarang. Kita ingin membunuhnya, mudah saja kan? Tuan Agung berkata lagi, bagaimana dengan orang-orang di belakangnya? Leluhur Dao terdiam. Karena sampai saat ini, Dao Ting belum mengetahui siapa di belakang Mile. Tuan Agung tersenyum dan berkata, jangan bicara yang lain, bicara saja tentang wanita bergaun polos, adik seperguruan, menurutmu apa tingkatan wanita bergaun polos itu? Leluhur Dao berkata dengan lembut, kakak seperguruan, sebenarnya kamu sudah membuat keputusan, kan? Tuan Agung tertawa dan berkata, keputusan apa? Leluhur Dao memandang Tuan Agung, kamu tidak akan menyerahkan kitab Taoisme. Tuan Agung tertawa, kakak seperguruan, kamu tidak punya pilihan, karena kamu telah membentuk perseteruan mematikan dengan Mile, tapi aku punya pilihan, karena tanah makam Dao dan Mile memiliki hubungan yang baik. Bagaimana menurutmu? Leluhur Dao tersenyum dan berkata, kakak seperguruan, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin pergi, mau kemana? Ke jurang Dewa Kuno. Tuan Agung berkata, tidak boleh. Leluhur Dao memandang Tuan Agung, pergi ke sana untuk menyembah orang lain. Senyum di wajah Tuan Agung berangsur-angsur menghilang. Leluhur Dao tersenyum dan berkata, kakak seperguruan, kamu dan aku sudah mencapai tingkat ini, bisa dikatakan kita telah mencapai batasan tersendiri. Meskipun kita semua jenius, tetapi alam pencerahan Taoisme adalah batasab kita. Jangankan kita, dulu guru juga begitu kan? Bagi kita, jika ingin mengubah nasib dan mencapai tingkat yang lebih tinggi, hanya ada satu cara, yaitu mengumpulkan semua kitab Taoisme dan membangkitkan roh kebenaran agung. Bagaimana menurutmu? Tuan Agung tertawa dan berkata, kamu ingin aku bersatu denganmu? Leluhur Dao menatap langsung ke arah Tuan Agung, ya. Tuan Agung terkekeh dan berkata, adik seperguruan, apa kamu tahu bahwa keserakahan bisa membunuh orang? Leluhur Dao tanpa ekspresi, jika tidak bisa mencapai tingkatan berikutnya, berapa lama lagi waktu yang tersisa untuk kita hidup? Puluhan ribu tahun, ribuan tahun. Tuan Agung diam. Leluhur Dao melanjutkan, satu hal lagi, kakak seperguruan, apakah kamu tidak ingin tahu mengapa Savera Mu begitu kuat? Orang ini tidak memiliki kitab Taoisme versi lengkap, tetapi tingkatan di atas alam pencerahan Taoisme. Aku yakin kakak seperguruan juga pasti sangat penasaran, kan? Tuan Agung tertawa dan berkata, memang penasaran. Leluhur Dao berkata, jika ingin mengetahuinya, sangat sederhana,
tangkap saja orang ini, sudah cukup kan? Tuan Agung tidak berbicara, dia berjalan perlahan ke sisi tebing, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Leluhur Dao melanjutkan, kakak seperguruan sedang mengkhawatirkan orang-orang di belakangnya. Tuan Agung tersenyum dan berkata, memangnya tidak perlu khawatir. Leluhur Dao berkata dengan suara dalam, semuanya memiliki risiko. Tuan Agung berkata dengan lembut, risiko ini agak besar. Leluhur Dao hendak berbicara, saat ini, Tuan Agung berkata lagi, setahu aku, Mile memiliki perjanjian dengan tanah makam Dao, setelah mendapatkan kitab Taoisme akan berbagi dengan tanah makam Tao aku. Mendengar ini, wajah leluhur Dao menjadi gelap, kakak seperguruan benar-benar percaya. Tuan Agung memandang leluhur Dao, kenapa tidak percaya? Setelah Mileye mendapatkan kitab Taoisme, dia sangat murah hati. 5 jilid kitab Taoisme semuanya dia bagikan dengan orang-orang di sekitarnya. Leluhur Dao berkata dengan lembut, itu hanya untuk memenangkan hati orang. Tuan Agung tertawa, memenangkan hati orang. Adik seperguruan, caramu melihat orang masih sama seperti dulu, kamu suka berprasangka dengan mereka. Kadang-kadang, apakah begitu sulit untuk mengakui keunggulan orang lain? Leluhur Dao tanpa ekspresi. Tuan Agung berkata lagi, adik seperguruan, aku berbeda darimu, kamu tidak memiliki jalan keluar. Karena jika kamu tidak membunuh Mile, Mile akan menghancurkan Daoting kamu. Dan aku tidak punya alasan untuk menjadi musuhnya. Kenapa aku harus menjadi musuhnya? Tanah makam Dao aku telah menjalin hubungan baik dengannya, kenapa harus mengubah kebaikan ini menjadi karma buruk? Tentu saja, aku juga tergerak dengan apa yang kamu katakan, mengumpulkan semua kitab Taoisme, membangkitkan roh kebenaran agung dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tetapi meskipun hatiku tergerak, sama sekali tidak perlu menjadi musuh Mile. Kenapa? Karena setelah Mile mengumpulkan semua kitab Taoisme, biarkan dia membagikannya, aku pikir ini tidak ada masalah sama sekali. Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah leluhur Dao, berkata sambil tersenyum, mungkin sulit bagimu untuk berbagi, tapi menurutku tidak sulit bagi Mile untuk berbagi. Yang paling penting adalah dia tidak peduli dengan kitab Taoisme. Saat itu tiba, setelah dia mengumpulkan ke-8 jilid, aku akan memberinya jilid yang ada di tanah makam Dao aku. Aku percaya, biarkan dia membagikan kitab Taoisme versi lengkap, tidak sulit sama sekali. Bagaimana menurutmu? Leluhur Dao tersenyum dan berkata, sepertinya kakak seperguruan berpikir bahwa Daoting aku pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Tuan Agung menggelengkan kepalanya, ini bukan yang aku pedulikan. Yang aku pedulikan adalah bagaimana aku membuat pilihan untuk memaksimalkan kentunganku. Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah langit dan berkata sambil tersenyum, aku tidak akan membantu Mile mengalahkanmu. Meskipun dia layak dijadikan teman, tapi aku tidak ingin terlibat dalam pusarannya. Lagi pula, dia adalah penyebab bencana, lebih baik menjauh. Dan aku tidak akan membantu kamu mengalahkannya, kamu adalah serigala bermata putih, membantumu lebih baik membantu dia, bagaimanapun Mile lebih loyal darimu. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah leluhur Dao dan berkata sambil tersenyum, aku akan menunggu dan lihat apa yang terjadi. Leluhur Dao tersenyum dan berkata, bagaimana jika aku menang? Tuan Agung berkedip, jika kamu menang, apakah kamu dapat mengumpulkan semua kitab Taoisme? Adik seperguruan, jangan lupa aku juga memiliki kitab Taoisme, kamu menang. Jika kamu ingin mengumpulkan kitab Taoisme, kamu juga harus datang dan memohon padaku. Leluhur Dao memandang Tuan Agung dan tidak berbicara. Tuan Agung tersenyum, melihat wajah guru yang sudah meninggal, aku akan memberimu nasihat. Membuat kesalahan itu tidak mengerikan, tetapi yang mengerikan adalah membuat kesalahan lagi dan lagi.
Saveramu sudah bangkit, kebencian Mile terhadap Daoting tidak begitu besar lagi. Kamu akui saja, jalin hubungan yang baik dengan alam semesta 5 dimensi. Aku yakin, masalahnya seharusnya tidak besar, lagi pula, Saveramu masih hidup. Bagi Mile, selama Saveramu tidak mati, semuanya bisa dibicarakan. Adapun kitab Taoisme, milikmu tetaplah milikmu, jangan dipaksakan yang bukan milikmu. Leluhur Dao memandang Tuan Agung dan berkata sambil tersenyum, "Kakak seperguruan, apakah kamu tahu mengapa kamu kalah dariku?" Tanpa menunggu Tuan Agung menjawab, leluhur Dao berkata lagi, "Karena aku bersaing untuk segalanya. Sekarang setelah menginjakkan kaki di kebenaran agung ini, aku harus bersaing. Kali ini, aku akan bersaing dengan Mile." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang di langit. Di puncak gunung, Tuan Agung terdiam sesaat, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Apaan berjuang, ini namanya bodoh." Bersambung.